Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Faslun ay hadza faslun, menjelaskan tentang pasal wa alaika ayyuha akhul al-habibu bitaqwiyati yaqinika wa takhsini. Ini bab menjelaskan tentang menguatkan dan memperbagus keyakinan kita semua ini. Saya yakin Islam, ya Islam, iman, ya iman. Tapi pertanyaan nanti kalau ditanya pasti bingung nanti ya. Kita iman kepada Allah, ya. Kita iman kepada malaikat, ya. Macam-macam itu. Maka kalau saya ditanya begini, saya pernah ditanya, Gus, sampean iman kepada Allah? Iman, ya. Sampean pernah melihat Allah? Tidak pernah. Sampean iman kepada malaikat? Gus, iman. Sampean pernah ketemu malaikat? Tidak pernah. Gus, saya terus iman kepada kitab suci Al-Quran, ya. Iman kepada kitab suci Al-Quran. Disuruh baca, tidak bisa. Apalagi artinya. Sampai pernah iman kepada baginda Nabi Muhammad? Iman saya, tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu kok iman. Apalagi iman kepada qadha dan qadar, itu paling susah, Pak. Iman qadha qadar itu paling susah. Iman dengan ketetapan Allah itu paling susah. Ya, kalau pas ditetapkan kaya iman bisa, tapi pas ditetapkan miskin mau suruh iman gimana? Maka keyakinan ini perlu dibangun, perlu dikuatkan. Perlu dibangun, perlu dikuatkan. Maka Al-Habib Abdul Alawi Al-Haddad punya konsep, punya cara untuk menguatkan dan memperbagus keyakinan. Ya, contoh bapak-bapak ini tak tanya, iman kepada Al-Quran, iman Gus. Coba mana? Waduh, nggak bisa baca Gus. Lu artinya lu nggak tahu artinya kok iman. Nah, coba saya. Aneh apa enggak aneh? Aneh, Pak. Iman kepada malaikat Jibril, iman. Lu pernah ketemu? Nggak pernah. Lu nggak pernah ketemu kok. Yakin kalau ada. Susah apa enggak? Susah. Maka kita itu rata-rata keyakinannya warisan, Pak. Warisan. Karena bapak kita Islam, kita Islam, maka di sini bersyukur nikmatnya. Karena bapak kita Islam, kita ikut Islam. Pasal ini menjelaskan tentang menguatkan keyakinan kita dan memperbagusnya. Jadi ada kiat-kiat, ada cara atau konsep ya. Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaul. Nanti dijelaskan soal pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tadi kan, Anda iman kepada Allah? Iman. Pernah ketemu Allah? Enggak. Nah, ini nanti dijawab di sini. Anda iman sama malaikat? Iman. Pernah ketemu malaikat? Enggak pernah, Gus. Iman kepada Nabi Muhammad? Kalau marhabaan semangat. Kalau pas makhluk qiyam sampai nangis. Tapi enggak pernah ketemu. Lu iman dari mana? Iman aneh. Nah, maka kata Habib Abdul Alawi Al-Haddad, soro al-ghaib, ya. Jadi sesungguhnya ketika keyakinan telah menetap di dalam hati, ya, keyakinan itu telah menetap di dalam hati dan telah menguasai hati, maka seolah-olah perihal yang gaib
itu jadi nyata. Ya, jadi sesuatu iman itu kalau sudah menancap di hati, benar-benar masuk ke dalam hati, menguasai hati, maka sesuatu yang gaib itu jadinya nyata. Pak Sekdes hadir nggak? Hadir. Yang nggak hadir kira-kira Pak Dusun ada yang nggak hadir ya? Kira-kira di sini nyata semua nggak? Nyata. Mungkin ada Pak Dusun yang nggak hadir seumpama ya. Contohnya, saya mau nanya, gaib itu definisinya apa? Definisi gaib. Definisi gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya Gus, maka zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Jadi kita iman kepada sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib itu definisinya sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Maka Allah sampean tidak bisa melihat dengan kasat mata, malaikat tidak bisa. Nah, yang bisa Al-Quran, itu pun Al-Quran sekarang mushaf. Nah, Kanjeng Nabi nggak bisa, kita tidak pernah melihat baginda Nabi, tidak pernah. Nah, maka kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati, menguasai hati, maka sesuatu yang gaib itu bisa jadi nyata. Contoh, tadi Pak Dusun ada yang nggak hadir. Pertanyaannya, Pak Dusun bisa dilihat kasat mata apa enggak? Enggak, karena tidak hadir di sini. Paham ya? Berarti sekarang ini Pak Dusun gaib. Karena nggak bisa dilihat. Nah, ada yang pokoknya salah satu Pak Dusun ada yang nggak hadir. Nah, maka Pak Dusun nggak bisa dilihat kasat mata. Maka nanti sampean akan melihat Allah, melihat malaikat. Kalau keyakinan sampean sudah menguasainya, maka nanti kapan-kapan sampean akan ketemu Pak Dusun yang nggak hadir di sini, yang gaib di sini. Maka sesuatu iman kalau sudah menguasai hati, sesuatu yang gaib bisa jadinya nyata. Nah, ini contohnya begitu. Maka sekarang ini Pak Dusun ini gaib. Lah gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Contohnya apa, Gus? Surga, neraka. Surga, neraka. Jadi gaib itu bukan jin, setan, iblis, enggak itu enggak gaib. Faktanya apa sekarang banyak di TV-TV itu jin bisa disyuting, Pak. Nah, bisa disyuting. Padahal definisi gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Sekarang maka sejatinya gaib itu adalah surga, neraka. Allah sendiri gaib. Nah, maka gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat kasat mata. Tetapi kalau keyakinan, kalau iman itu sudah masuk ke dalam hati dan menguasai hati, maka sesuatu yang gaib itu bisa jadinya nyata. Bagi kita yang ada di sini Pak Dusun gaib karena tidak bisa dilihat kasat mata. Tetapi bagi istrinya yang sekarang lagi bersebelahan sama Pak Dusunnya nyata. Paham ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi definisinya kira-kira begitu. Maka kalau sampean ingin menjadikan sesuatu yang gaib itu jadi nyata, maka keimanannya harus ditambah, keyakinannya harus dikuatkan, keyakinannya harus diperbagus. Itu maka sesuatu yang gaib akan jadinya nyata. Ka'annahu syahadatun wa inda dzalika yaqulu al-muqin kama qala Ali karamahu wajhah law kusifa al-ghita'u mazdadtu yaqinan. Ya. Maka sesuatu atau perihal yang nyata tadi, yang gaib jadinya nyata di saat seperti ini atau demikian ini,
seorang hamba yang menguatkan keyakinannya akan berkata sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah berkata begini, Sayyidina Ali, lau kushifa al-ghita'u ma zadat maz atau ma mazdatu atau ma zadat ma zadtu yaqinan. Jadi dawuhnya Sayyidina Ali, andaikan tabir hati saya telah dibukakan, maka keyakinan saya tidak bertambah. Keyakinannya tidak bertambah. Tak kasih contoh begini, Pak, bapak-bapak ini sering kagum kalau melihat mega gambarnya naga, itu pasti kagum. Ada mega kok gambarnya naga. Ada kejadian apa air tawar dan air asin bersebelahan, itu baru kita kagum. Kita melihat ada orang badannya satu kepalanya dua, baru kagum. Padahal sampean melihat mega saja itu mestinya sudah kagum. Tidak perlu gambar naga, tidak perlu gambarnya Pak Dedi semua, nggak perlu. Sampean lihat mega saja mestinya sudah kagum. Sampean melihat ada badan satu, kepala satu, tangan dua, itu mestinya sudah kagum. Tapi kadang kita enggak. Kagum itu kalau kepalanya dua, badannya satu. Mestinya kita sudah kagum. Maka kata Sayyidina Ali itu pernah ceng-cengan itu apa? Pernah gojlokan, ledek-ledekan sama malaikat. Sayyidina Ali itu pernah ledek-ledekan sama malaikat. Katanya malaikat ngomong begini, ya Ali, di dunia ini gimana kamu bisa iman? Wong kamu ndak lihat, kata malaikat. Kalau kamu nanti di alam malakut, kamu melihat semua. Alam malakut itu alamnya malaikat. Kata Sayyidina Ali, saya itu untuk iman kepada Allah ndak butuh ditujukan apa? Dilihatkan alam malakut. Loh, saya melihat nyamuk bisa terbang itu saya sudah kagum. Saya melihat cicak makan nyamuk lebih kagum. Jadi saya nggak perlu ditunjukkan bahwa di alam malaikat itu ada begini, enggak, saya enggak butuh. Saya melihat di dunia ada langit tanpa tiang itu sudah kagum. Cuman kadang kita itu mengakui keagungan Allah, mengakui keperkasaan Allah, itu butuh sesuatu yang aneh-aneh. Padahal yang enggak aneh itu mestinya kita sudah kagum. Gitu loh. Sampai ngelihat Pak Lurah ini menurut saya sudah istimewa, mestinya sudah kagum. Enggak perlu yang aneh-aneh. Pak Lurah, ada lurah setiap bulan kumpul warga, itu sudah istimewa. Sudah istimewa. Kadang kita itu mengucap subhanallah itu kalau melihat mega gambarnya naga, mega gambarnya apa macam-macam, baru masya Allah, Allah luar biasa ya. Bisa begitu. Padahal seumpama tidak ada itu, Allah itu sudah luar biasa. Maka tancapkan keyakinan itu sampai hati. Nanti sesuatu yang gaib itu jadinya nyata. Maka Sayyidina Ali ditanya, ya Ali, kejujuran iman itu apa? Kata Sayyidina Ali, iman itu adalah Anda memilih untuk melakukan kejujuran meski membahayakan. Itu iman. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, iman itu simpel. Kata Sayyidina Ali, iman itu sampean lebih memilih kejujuran walaupun itu membahayakan. Nah itu Anda jujur. Kalau di bahasa fikih begini Pak Fikih, saya mau nanya, enggak ada ibu-ibu ngomong ya. Menurut Islam nyandung itu boleh apa Pak? Oh boleh, semangat, boleh.
Saya yakin semua yang ada di sini sepakat kalau nyandung itu boleh. Nggak tahu kalau Pak Deddy boleh apa enggak. Sepakat ya, kalau menurut Islam nyandung itu diperbolehkan. Karena dalilnya jelas, fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Tetapi ketika pertanyaannya dibalik. Contoh begini, Pak, nyandung boleh apa? Boleh, Islam membolehkan. Boleh. Tapi kalau dibalik pertanyaannya begini, kalau gitu nanti seumpama bapak punya anak, anaknya disandung mau apa enggak? Jawabannya pasti tidak. Ini bukti kalau dia tidak jujur soal hukum. Paham enggak? Ya. Semua kiai, semua ustadz kalau ditanya nyandung boleh, anaknya disandung enggak boleh. Ya apa enggak? Ya. Ini berarti ada yang error pikiran dan hatinya. Dia enggak jujur soal hukum. Kalau hukum itu enggak, kalau memang nyandung itu boleh, ya berarti anaknya boleh disandung. Tapi faktanya dia enggak mau. Ya, enggak mau, kalau enggak rela anaknya disandung. Ini berarti dia tidak jujur. Itu bukti kalau dia mengambil agama seenaknya sendiri. Oh, kalau gitu mah gampang. Pokoknya hukum yang enak bagi saya ambil. Oh, enak gitu. Nah, contohnya begitu. Nah, berarti tandanya kalau ini belum iman. Menurut Sayyidina Ali, bukan menurut saya ya. Karena Sayyidina Ali jelas, iman itu apa ya Ali? Ya pokoknya dia memilih kejujuran walaupun membahayakan. Itu iman. Oh, makanya saya pernah ditanya, Gus, nyandung boleh apa enggak? Saya jawab. Itu. Susah ya. Ternyata jawaban saya itu hanya dibuat legitimasi bahwa kata Gus Wahid boleh. Wah ya. Kata Gus Wahid boleh. Enggak, semuanya enggak tak jawab. Pak Iwan Barang ini ketawa-ketawa ini kayaknya pelaku kayaknya ya. Jadi kalau yang ketawanya agak kenceng itu biasanya pengalaman biasanya. Ya. Maka kadang orang itu tidak jujur soal hukum, tidak jujur soal hukum. Menurut dia enak dilakukan, tapi kalau nggak enak tidak. Nah itu bahaya. Maka iman apa? Iman itu Anda memilih kejujuran walaupun itu membahayakan buat Anda. Itu iman. Sampai yakin betul, sampai melakukan, sampai ini walaupun bahaya, itu iman. Maka Sayyidina Ali tadi itu banyak menceritakan, iman saya tidak akan bertambah walaupun saya bertemu malaikat. Kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena saya di dunia ini sudah banyak menyaksikan bahwa Allah itu maha kuasa. Loh, seandainya saya ini dibukakan pintu hijab, saya bisa melihat surga, bisa neraka, semua, iman saya nggak bertambah. Oh, istimewa imannya Sayyidina Ali. Istimewa. Lah kalau kita itu iman kalau ketemu kita datang ke kiai, nah kiainya itu pinter sulap. Ini bismillah. Nah itu baru iman. Kadang-kadang itu aneh ya, baru iman. Enggak usah begitu, mestinya sudah iman, enggak apa. Nah kiainya juga aneh, ngapain ditunjuk-tunjukin yang seperti itu? Nanti enggak ada bedanya antara kiai sama dukun, ya. Jadi susah kita membedakan ini kiai apa dukun, kan susah. Contohnya begitu. Jadi maka kualitas keimanan itu perlu kita kuatkan, perlu kita teguhkan. Karena nanti kalau iman kita itu bertambah teguh dalam hati, maka sesuatu yang gaib akan menjadi nyata. Itu ya. Wal yakinu ibaratun an kuwatil iman. Bisa batihi wa rusuhihi hatta yasir ka'annahu ad-dudu as-samihu la tuzalziluhu. Jadi
keyakinan itu merupakan satu definisi atau kesimpulan dari kuatnya keimanan yang karena keimanan itu telah tetap dan telah menetap dan telah bersemayam di dalam hati. Maka sampeyan itu Pak sebenarnya tambah yakin kepada Allah itu gampang, mudah. Contohnya begini, ada seorang pegawai pabrik seumpama ya, pegawai pabrik, dia masuk pabrik masih bujang, dia gajinya 5 juta, gajinya 5 juta, terus dia nikah gajinya masih 5 juta, punya anak 1 gajinya masih 5 juta, punya anak 2 gajinya masih 5 juta, enggak berubah, paling seumpama naik 5 juta 50 ribu, enggak ada pegawai pabrik naik langsung 1 juta, itu enggak ada. Maka sebenarnya kalau sampean mau iman sederhana itu gampang. Saya dulu hidup sendiri 5 juta, sekarang hidup punya istri 5 juta, punya anak 1 5, lah kok hidup semua? Hah? Itu bukti kalau ternyata yang mencukupi hidup kita itu bukan nominal, tapi di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menghidupkan kita itu bukan nominal tadi itu. Karena saya kerja saya masih bujang kerja 5 juta. Nanti punya istri harus 6 juta. Berarti perusahaan sampean yang ngatur nanti gajinya itu. Ya. Enggak, faktanya tidak. Sampean kerja ya sendirian ya 5 juta, punya istri ya masih 5 juta, punya anak 1 2 3 ya tetap 5 juta. Faktanya hidup. Iya Gus hidup tapi agak ribu. Ya ribu biasa. Hidup di dunia kok nggak mau ribu gimana? Ya. La uqsimu bihadzal balad. Terus wawali gimana itu? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah menciptakan manusia itu desainnya itu didesain ripuh. Lah kok ada orang tidak mau ripuh, ya jangan jadi manusia. Ya. Jadi sudah desain Allah mendesain menciptakan kita sebagai manusia itu didesain biar ripuh. Lah kok ada manusia nggak mau ripuh, ya biasa Gus. Sekarang ripuh Gus, dulu kan sendirian, sekarang anak 2 gajinya masih, ya biasa orang ripuh itu biasa. Manusia itu memang didesain Allah ripuh. Sama kayak Pak Dedi ini, apa enggak ripuh? Ripuh kelihatannya aja, mau wajahnya sekarang senyum-senyum, sebenarnya ripuh. Kasihan, maka doakan semoga beliau dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Lurah juga sama, ripuh sama. Loh, manusia kok nggak ada yang mau ripuh itu gimana? Ya. Karena Allah mendesain manusia itu memang laqad khalaqnal insana fi kabad, repot, ripuh, wes macam-macam. Nah, maka sampean harus sadar dulu, kita ini harus sadar, saya ini sebagai manusia diciptakan Allah sebagai manusia, berarti harus berani ripuh. Kalau enggak berani ripuh, usul sama Allah, ya Allah saya jangan jadi manusia, jadi makhluk yang lain aja. Apa pun ya terserah, mau pohon lah, mau batu lah, mau nyamuk, mau terserah. Sampai usul saja sama Allah. Kalau enggak mau maka ya sudah, itu sudah sunatullah. Allah memang menciptakan kita itu, kita disuruh ribu terus sampai kapanpun, sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kalau masih muda ini, yang besok mau meninggal Pak, besok mau meninggal, Israel sudah datang nih, besok sampai jatahnya saya cabut nyawa, itu aja masih ripuh, apalagi kayak kita yang mau, itu masih ripuh. Setengah jam lagi, 5 menit lagi sampai nyawanya saya cabut, itu masih ripuh. Masih mikir ini jangan dulu, ini anak saya masih ada yang belum lulus, ada yang belum nikah. 5 menit lagi itu sampai mau dicabut nyawain, ngapain sampai mikir anak sampai yang itu masih ribu. Fa in ja'at min khariji
lam tusghi ilaiha al-udunu wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu wasyaitanu la yastati'. Jadi tadi bahwa keyakinan merupakan sesuatu definisi dari kuatnya keimanan, yang karena keimanan tersebut telah tetap dan menancap di dalam hati. Terus apa efeknya? Sehingga keimanan tersebut menjadi gunung. Maksudnya gunung itu kokoh. Terus keimanan tersebut menjadi apa? Yang lengket itu apa? Ya semacam lem ya. Jadi nempel betul, nggak bisa dicerabut, nempel betul. Keyakinan dia betul. Ya. Jadi kalau dia tidak akan digoyahkan oleh berbagai macam kebimbangan. Nah, jadi seumpama kadang itu kita sempat bimbang. Ini gimana, Allah ini ada apa enggak ini? Ya, Allah ini ada apa enggak? Maka ini perlu ditancapkan betul. Biar nggak gampang protes. Maka sampai kebimbangan itu hilang, semuanya hilang, maka iman itu sudah bersemayam. Nah, kalau orang yang seperti ini, itu setan nggak mau mendekat. Setan tidak mau mendekat. Sebenarnya ya cara mengalahkan setan itu gampang, Pak. Jadi nggak perlu sampai sholat tahajud macam enggak, zikir enggak perlu. Cara mengalahkan setan itu sangat sederhana. Sampean kumpul begini, ngopi, setelah itu sampean tertawa-tawa, cocokkan nasib, oh saya nasibnya begini, itu setan nggak akan datang, nggak akan mendekat. Gimana sampean? Yang penting sampean jangan mengeluh dan jangan ngomongin orang, itu aja. Dahulunya baginda Nabi Muhammad SAW, inna syaitona la yafragu min dhillin Umar wa ma salaka Umar fajan ila salaka syaiton fajan akhir. Istimewa gitu. Setan itu akan menjauh dari bayangan Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar lewat, setan tahu bayangannya saja sudah lari. Tidak ada satu jalan pun yang akan dilewati Umar kecuali setan pasti akan mencari jalan lain. Contoh, Sayyidina Umar mau lewat depan sini, kok setan tahu? Setan nggak akan lewat sini, Pak. Nah, itu bukti bahwa setan itu gampang, kalahnya gampang. Sayyidina Umar lewat, setannya itu lari duluan. Ada cerita, ada orang kerasukan jin. Terus karena kiainya sudah kewalahan, ustadznya kewalahan, ini nggak mempan, bacain kan ayat kursi, ternyata apal. Yang saya mah sudah apal dari dulu katanya. Yang keras itu gitu, dibacakan Yasin lebih khatam, bingung. Ini gimana caranya? Akhirnya sang kiai ini hanya menunjukkan sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini, kamu tahu ini apa itu? Ini sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Lari Pak setannya, Pak. Oh, kiainya sudah terlanjur baca ayat kursi, ya, baca Yasin, baca macam-macam, tidak mempan. Ternyata malah lebih apal jinnya ternyata. Wah. Nah, ketika dibawa, ditunjukkan sandalnya Imam Ahmad bin Hanbal, baru keluar. Maka tidak jaminan. Ya mungkin ada orang kerasukan setan, dibacakan ayat kursi. Loh, kalau yang bacakan Pak Derus ya malah tertawa, malah tertawa. Maka yang membacakan minimal ketua MUI, keyakinan akan dapat menjadi kuat betul, dan akan menjadi bagus melalui beberapa faktor. Yang pertama, di antara faktor dasar yang menjadi
sumber terciptanya keyakinan yang kuat dan bagus, yaitu apa? Hamba atau kita itu harus terus senantiasa memperhatikan, mendengar apa wahyu yang nyata. Apa itu? Al-Quran. Maka sampeyan selama kupingnya, mulutnya masih sering membaca dan mendengar Al-Quran, walaupun tidak paham, maka pelan-pelan itu keyakinan kita akan bertambah, banyak loh Pak, ada orang tidak tahu artinya, ada orang baca Quran yang dengerin nggak tahu artinya, nangis Pak. Nangis, padahal di situ yang dibaca itu ayat soal surga, kok nangis? Mestinya ketika yang dibaca ayat soal surga gembira, yang dibaca ayat soal siksa neraka nangis. Enggak, ini kebalik, pas dibaca soal ayat surga dia nangis, pas dibaca ayat soal siksa neraka dia tertawa-tawa. Itu fakta. Ternyata walaupun kita tidak tahu artinya, itu kadang naluri itu tahu, naluri tahu. Maka sering mendengar, sering membaca, walaupun tidak tahu maknanya, walaupun tidak tahu artinya. Itu yang nanti bisa membangunkan keyakinan kita, tambah keteguhan kita. Yang pertama, yang kedua, sering melihat kebesaran Allah. Ya, saya tadi tak contohkan, sampeyan kita ini semua untuk meyakini bahwa Allah itu maha besar, tidak harus melihat manusia tubuh satu kepalanya tiga, tidak harus. Tubuh satu kepalanya dua, tidak harus. Enggak harus melihat seperti itu. Kita itu melihat ada tubuh satu kepala satu, mestinya sudah kagum, mestinya sudah kagum, mestinya kita sudah tahu, oh Allah ini maha luar biasa, Allah ini dahsyat. Cuman karena itu kita itu sering wah itu karena kita tidak biasa melihat terus melihat. Jadi soal kebiasaan. Ternyata yang dimaksud yang luar biasa itu bukan kok hebat, enggak, karena kita tidak pernah melihat. Contoh, umpama ada orang Papua datang ke kondang, pasti kita kaget semua. Kita kaget semua. Karena tidak pakai apa-apa Pak. Ya, contohnya. Oh ternyata kita kaget karena memang tidak biasa di sini. Maka sebenarnya kita mengagungkan Allah itu tidak harus lihat bukti-bukti yang aneh-aneh, tidak harus. Loh, sampean dari rumah datang ke masjid ini, itu mestinya sudah luar biasa, luar biasa Pak. Padahal sampean itu punya pikiran besok anak belum bayar sekolah, ini pikirannya macam-macam, kok masih mau datang ke masjid, itu sudah istimewa. Istri marah-marah terus, masih datang ke masjid, itu sudah istimewa. Itu bukti bahwa Allah menghendaki kita menjadi baik, istimewa. Karena tadi itu mungkin ada yang dikasih ujian seperti itu tapi nggak ke masjid, pindah ke yang lain. Ada apa enggak Pak? Ada. Tapi kita datangnya ke masjid, itu istimewa. Itu bukti bahwa Allah itu luar biasa. Jadi untuk mengetahui Allah luar biasa itu tidak harus yang macam-macam, sederhana. Kita punya pikiran aneh-aneh, tetapi kita masih mau datang ke masjid. Walaupun nanti pulang ya dimanyunin lagi, ya biasa, sudah biasa itu. Yang nasib kok gimana? Maka mestinya ini jadi faktor penyemangat kita, jadi faktor keyakinan itu tambah. Allah ini gimana, nggak luar biasa. Saya ini pikirannya macam-macam, mikir ini, mikir utang, mikir kredit, tapi kok saya masih ikut pengajian, datang ke masjid, istimewa. Nah,
Jadi cara meyakini Allah bahwa Allah itu maha luar biasa, maha dahsyat, itu tidak perlu kejadian yang aneh. Terus yang ketiga, kita harus pelan-pelan membaca, mendengarkan, kalau nggak sempat membaca, cerita-cerita para nabi. Cerita-cerita para nabi. Karena iman itu ada 5, tingkatan iman itu ada 5. Iman itu ada 5. Ada imannya, tingkat keyakinannya itu namanya iman matbu, imannya para malaikat. Ada lagi iman maksum, imannya para nabi. Jadi para nabi itu imannya namanya maksum. Ada lagi iman makbul, itu imannya para mukmin, orang-orang mukmin. Nah, semoga kita ini mukmin semua. Bukan hanya muslim tapi mukmin. Ada lagi iman ya Allah Gusti, mauquf itu berhenti. Ini iman-imannya orang yang bid'ah, ahli bid'ah. Bukan nanti ahli bid'ah Gus saya, enggak, itu tuduhan itu yang salah gitu ya. Jangan ini. Yang terakhir iman yang mardud. Iman yang mardud itu imannya para orang-orang yang kafir itu mardud, munafik lah, mardud. Maka tingkat keyakinan ini maka perlu kita gali. Seumpama kita ini masih di tingkat ini, tingkatkan lagi. Maka setiap sampean menghadiri majelis ilmu, ini kan namanya majelis ilmu, bisa silaturahim, tambah umur, tambah rezeki, tambah macam-macam. Jadi orang beragama tambah senang, tambah happy, tambah ini. Maka saya ulangi lagi bahwa kita memang kalau memang benar iman, kita harus memiliki kejujuran di dalam hati. Kalau sampean bilang ya di mulut, berarti di hati juga ya. Kalau sampean di mulut bilang tidak, di hati juga bilang tidak. Kalau sampean bilang ya di mulut, di hati bilang ya, perbuatan sampean juga harus ya. Iman. Maka ini kalau panjang-panjang takutnya bosen, saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman Islam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengguyur ribuan berkah khususnya kepada Desa Kondang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan iman kita dan kita nanti istiqomah sampai kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirul kalam, saya mohon maaf kalau ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dan bersama-sama untuk